hari, sudah pagi. Ini sudah sampai di pelabuhan dan para penumpang turun dari mobil. Ini sudah di dalam kapal ternyata. Mana kakak? Cek lah. Oh. Dilarang tinggal di dalam dan digeladak kendaraan. Jadi kami sedang menuju ke lantai atas. Dan ini beberapa mobil sudah masuk. Mobil kami yang di belakang sana. Wah, itu penampakan di sana. Ini bagian belakang teman sih. Oh, ini bagian belakang. Enak di belakang apa enak depan? Nah, terserah ya gimana. Oh gitu ya. Bebas. Saya ikuti anak-anak itu. Ikuti anak-anak. Ya. Tadi sahur jam berapa? Jam 3. Jam 3. Yang waktu dibangunkan itu langsung makan sahur kan? Enggak. Masih nunggu dulu. Sama dengan anak saya. Ini sampai nunggu. Mau naik nggak? Ayo, mau tanya, mau tanya. Tahu. Panas. Ini mereka lesehan. Kalau di sini bisa menikmati trek belakang. Oh, sudah subuh. Kiri ada ruangan di depan. Pas subuh guys. Jadi di pelabuhan Merak ini sudah tiba waktu subuh. Banyak kapal standar. Alicia. Meninggalkan pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah jawab salam saya. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala rezekinya, diselamatkan di perjalanan, amin.
Tapi yang nggak pernah jawab salam jangan mengharapkan mendapatkan keramat syafaat. Kenapa mas? Karena jawab salam pun enggak. Padahal hukumnya seorang muslim yang menjawab salam hukumnya wajib. Siapapun yang menjawab salam dipastikan dijanjikan akan mendapatkan pahala dan barokah. Tapi saya di sini nggak bakalan salam yang kedua kali. Kenapa nggak salam yang kedua kali? Kalau salam yang kedua kali itu tandanya pemaksaan. Ajaran agama Islam nggak ada kata pemaksaan, cuma mengingatkan hukumnya wajib. Orang tua lupa untuk jawab salam, sang anak wajib untuk mengingatkan. Saudara-saudara kita lupa untuk jawab salam, saudara-saudara kita wajib untuk mengingatkan. Itulah indahnya Islam, saling mengingatkan satu sama yang lain. Salam sejahtera yang berairan agama Islam. Nanti kalau ada yang jawab salam, tolong jawab ya kalau yang mengaku umat muslim. Insya Allah akan mendapatkan pahala. Alhamdulillah, karena aktivitas bongkar muat sudah selesai. Kebetulan saya di sini kepancenan tugas dari pimpinan di atas kapal dari Bapak Nahkoda. Ada himbauan seputar kode etik pelayaran internasional sesuai peraturan yang ada di atas pelayaran, yaitu tentang tata cara memakai alat keselamatan. Tapi mohon maaf, saya di sini bukan untuk menakut-nakutin, tapi sifat saya di sini sifatnya cuma simulasi. Kenapa dibilang simulasi? Seandainya kapal yang ditumpangin mendengar suara suling atau suara bel 7 kali bunyi pendek-pendek 1 kali panjang berturut-turut, itu tandanya di atas pelayaran keadaan musibah, ya diharuskan untuk memakai yang namanya life jacket seperti ini. Tapi sebelum saya diperagakan, biar memudahkan pekerjaan saya, karena saya jujur sini bekerja diawasi, dimonitori dengan CCTV, itu ada di depan, ada di belakang. Ini langsung live boot, langsung disaksikan dari pimpinan, ya. Makanya saya di sini akan bertanya, tolong jawab yang kompak. Kalau emang udah pada paham, tolong jawab yang kompak. Tapi kalau belum paham, tolong jawab yang kompak. Biar saya memudahkan pekerjaan saya. Nih, kira-kira di sini penumpang yang namanya memakai alat keselamatan seperti ini, di sini penumpang udah pada paham belum cara memakai alat keselamatan seperti ini? Udah pada paham belum? Ini kira-kira boleh nggak diperagakan? Kalau boleh untuk diperagakan, tolong perhatikan ke depan, jangan sampai gedip 2 jam melotot. Nah, kenapa? Karena ternyata begitu kapal ada musibah, masih banyak penumpang yang kebingungan, yang nggak tahu cara pemakaian, bahkan penyimpanan pun nggak tahu. Kenapa? Mungkin di sini ada 2 faktor. Faktor yang pertama mungkin keadaan panik. Yang namanya keadaan panik, pacar yang lagi diteng-teng-teng itu bisa dilempar duluan. Itu kalau keadaan panik. Faktor yang kedua mungkin saat diperagakan dianggap nggak penting, cuek, sepele. Begitu kapal ada musibah, dia kebingungan. Kenapa mas? Ini sangat penting di atas kapal. Ini kapal, walaupun kapal bagus, mewah, tanpa alat keselamatan seperti ini, kapal nggak bakalan bisa operasi jalan, nggak bakalan layak jalan. Kenapa? Ini sangat penting. Karena apa? Di atas kapal ini yang paling penting. Soalnya menyangkut nyawa kita bersama ada di atas pelayaran. Makanya ini sangat penting sekali, ya. Nih, soalnya setiap baju pelampung, setiap kapal cara memakai nggak sama, beda bentuk, beda cara pemakaian. Ini yang keluaran tahun 2022 di sini menggunakan 2, cuma yang berfungsi di badan kita ini cuma 1. Yang satu lagi untuk apa mas? Ini untuk menarik korban nanti ada di atas permukaan laut. Nih, langkah yang pertama biar lebih jelas, biar lebih paham seperti ini. Ini langkah yang pertama. Kelihatannya gampang, mudah, bawari, cetek. Itu kalau keadaan biasa. Tapi kalau keadaan panik nggak seperti itu. Ya. Langkah yang kedua, ambil yang bagian tali. Cuma caranya di sini nggak usah diikat. Ini tinggal disesuaikan dengan ukuran posisi badan. Badan besar kecil ini bisa dibesarin seperti ini. Ini langkah yang terakhir. Kalau udah begini, tandanya udah siap. Siap untuk apa? Siap sewaktu-waktu untuk meninggalkan kapal. Kalau emang diharuskan untuk meninggalkan kapal, tapi jangan egois. Kenapa dibilang jangan egois? Jangan mentang-mentang udah memakai baju pelampung seperti ini tanpa perintah dari Bapak Nahkoda langsung loncat. Jangan. Kenapa? Dikhawatirkan kapal masih bisa diselamatkan lagi. Bapak udah terlanjur loncat, terpaksa berenang berjuang sendirian mengejar kapal. Suruh siapa loncat duluan, ya bu? Kalau emang diharuskan untuk meninggalkan kapal, nanti Bapak Nahkoda akan membunyikan lagi suara suling 6 kali panjang-panjang berturut-turut. Itu tandanya kapal udah nggak bisa diselamatkan lagi. Itu tandanya suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas harus meninggalkan kapal. Caranya harus loncat dari atas kapal ke permukaan laut. Cara meninggalkan kapal kita jangan salah. Kenapa? Karena ketinggian kapal variasi. Ada yang 20 meter, ada yang 3 bahkan 40 meter. Itu kalau sampai salah akibatnya fatal. Tapi mohon maaf, kalau yang ini kayaknya saya cuma teorinya aja, nggak usah praktek. Kira-kira nih kalau saya praktek terjun ke bawah sekarang setuju nggak? Setuju nggak? Yang bilang setuju mana? Barusan acung jari. Jangan malu-malu. Acung jari yang bilang setuju mana? Acung jari. Satu syarat, maju ke depan.
Kenapa maju ke depan? Anda yang memakai baju pelampung, Anda yang loncat. Nanti sama saya akan dikasih peragaan. Kenapa masnya saya jujur, saya sendiri takut ketinggalan kapal. Kenapa? Karena ngejar kapal sampai meninggal berkejar. Kalau enggak, daripada ketinggalan kapal, lebih baik ketinggalan hati aku aja. Wah, Bu, berjalan kita ke pinggir kapal. Kira-kira ini ada setengah langkah lagi. Kaki kiri, kaki kanan disilangkan seperti ini harus dapat. Tangan kiri memegang mulut dan hidung. Tangan kanan mendebit memegang baju pelampung, kuat-kuat pandangan ke depan. Kalau udah begini ini posisi loncat. Untuk apa? Itu manfaatnya banyak sekali. Apabila nanti kalau udah ada di atas permukaan, ingat menjauh sejauh-jauhnya dari awak kapal. Kalau bisa 2 kali panjang kapal. Untuk apa? Yang pertama untuk menghindari yang namanya terserot ke dalam kapal kalau posisi kapal tenggelam. Yang kedua takut ada ledakan di atas kapal kalau posisi kapal terbakar. Yang ketiga takut tertimpa sama penumpang yang lain. Banyak yang korban begitu kejadian di atas kapal akibat tertimpa sama penumpang yang lain. Makanya harus menjauh. Kalau sudah menjauh membutuhkan pertolongan dari regu penolong, regu tinsar, kita nggak usah teriak-teriak. Di sini ada alat 2 batu jauh dari badan kita. Yang pertama yaitu satu macam priwit, tiup 4 kali bunyi, 3 kali pendek, 1 kali panjang sambil melambaikan tangan. Belum datang 1 kali 2 kali tiup berulang-ulang, tapi jangan ditiup sekarang. Ini priwit kecil, tapi jangan lihat kecilnya, suaranya sangat dahsyat. Saking dahsyatnya suara priwit ini kalau dari ditiup kedengaran sampai ke Sumatera Barat bahkan ke Jawa Timur. Ini kalau udah ditiup. Nggak percaya ibu? Ibu percaya nggak? Ibu percaya nggak? Percaya. Enggak. Sama, saya juga nggak percaya. Boleh nggak ditiup? Jangan. Boleh nggak? Kalau boleh ditiup, tapi satu syarat, saya minta tutup kuping rapat-rapat. Jangan sampai kayak kemarin ada mas, saya nggak percaya, tolong dong tiup, begitu ditiup dia uring-uringan. Kenapa uring-uringan? Kok kuping sakit, budek alias setelah mendengar berita ini. Boleh ini ditiup. Kalau boleh ditiup, minta satu syarat, tutup kuping rapat-rapat mulai dari sekarang. Kalau emang minta ditiup ya, hitungan yang ketiga, belum dihitung. Ya, 1, 2, 3. Bunyi. Jangan ada nggak ditiup ya. Mas, mohon maaf ini nggak bisa ditiup. Boleh ditiup kalau membutuhkan pertolongan. Karena ini tanda darurat. Kalau sekarang ditiup, nanti yang ada di pelabuhan Pak akan heboh, akan berbondong-bondong, akan lihat di sini semua. Kenapa ini tanda darurat? Mas, gimana kalau kejadiannya di pagi hari atau di malam hari? Priwit tiup ada satu lagi. Ini satu macam lampu. Cara untuk menyalakan di sini nggak usah diputar, dicelup, apalagi dijilat jangan ya. Di sini ada yang menggunakan tali, ada menggunakan tombol. Nah, di sini menggunakan tombol. Tekan tombol, nanti kalau udah nyala taikin ke atas seperti ini. Jangan ke bawah seperti ini. Kalau ke bawah seperti ini, nanti yang datang bukan regu tinsar atau regu penolong, tapi ikan cumi sama ikan hiu yang akan datang sama kita. Kenapa? Karena kalau cumi lihat yang bening-bening, lihat yang terang-terang, itu akan datang sama kayak cumi yang ada di darat, walaupun ada di pojok jauh sama sekali. Tapi kalau ada yang bening di sana, disulahkan berkumpul yang namanya cumi. Iya, sama cumi kapal, cumi laut juga. Ya, tujuannya untuk apa mas? Tujuannya supaya regu tinsar nggak kesulitan lagi untuk mencari korban di mana korban berada. Tapi mas gimana? Kalau saya membawa anak kecil, ibu lagi hamil, yang manula, yang jompo, yang sakit, itu mau boleh memakai baju pelampung, tapi tidak boleh meninggalkan kapal. Kalau itu langsung diluncurkan dengan memakai skoci alias peru kecil. Itu ada letaknya di atas, samping kiri, samping kanan, dan juga di sini juga dilengkap juga yang namanya dengan tractor. Yang mana yang bulat yang gaya kapsul itu melainkan alat keselamatan kita bersama. Cuma yang harus diperhatikan di mana letak penyimpanan baju pelampung berada, alat keselamatan ada khusus di ruang kelas yang tertentu seperti di lesehan, ruang ekonomi dan ruang VIP. Kalau di ruang ekonomi adanya di atas ya. Dikunci mas? Enggak dikunci. Sengaja kalau ada sesuatu terjadi di atas kapal, itu siap dibuka, ambil satu orang satu baju pelampung. Kenapa mas? Penumpang yang udah naik ke atas kapal, aturan pelayaran internasional itu tidak dibolehkan. Ada di bawah, ada di dalam mobil, ada di samping kiri kanan. Itu aturan pelayaran tidak diperbolehkan. Yang pertama, di bawah bukan tempat penumpang. Yang kedua, rawan dengan kecelakaan. Yang ketiga, kalau ada sesuatu terjadi di atas kapal, sulit menemukan alat keselamatan dan sulit terjangkau dengan orang kapal. Karena orang kapal sangat terbatas, akan dibagi 3. Yang pertama ada di ruangan ekonomi, yang kedua ada di lesehan, yang ketiga ada di VIP. Cuma yang di 2 tempat, lesehan sama yang di VIP, yang pakai baju pelampung seperti saya tadi, nanti akan digiringkan, akan diarahkan ke atas ke tempat top
stop yang paling atas untuk meninggalkan kapal. Posisinya ada di belakang saya. Di situ ada lingkaran kuning. Disitulah untuk meninggalkan kapal. Nanti kalau ada sesuatu terjadi di atas kapal, makanya itu penumpang tidak diperbolehkan ada di bawah. Tapi penumpang Indonesia kalau dikasih tahu sama petugas kadang-kadang suka ngeyel. Orang Indonesia kalau nggak ngeyel bukan orang Indonesia. Tapi alhamdulillah kalau saya pribadi bukan orang Indonesia asli. Alhamdulillah kalau saya datang ke Indonesia saya hijrah. Alhamdulillah kalau saya mau 2 peranakan. Yang pertama ibu saya asli dari Perancis, cuma bapak saya asli dari Turki. Cuma saya dilahirkan di Turki, dibesarkan di Turki. Turkinya mana? Alhamdulillah turunan kidul asli Garut. Bercanda. Oh, iya Bu ya. Bu, sekali lagi saya akan bertanya. Udah pada jelas Bu? Udah pada paham? Udah. Jelas nggak jelas, paham nggak paham, tolong dipahamin aja. Ya. Takutnya begini, takut nanti bapak pada kontrol ke sini, ada 5 orang yang nggak bilang paham, saya harus ngulang lagi dari awal. Jadi saya capek. Jadi yang nggak bilang paham, tolong dipahamin aja. Kalau emang udah pada paham, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan di atas pelayaran KMP Laputra Jaya Travel 8 selamat sampai tujuan masing-masing. Amin. Aminnya sepi. Yang bilang amin kompak kenceng disumpahin pulang ke rumah dibanyakan duitnya. Amin. Nah ini ciri khas orang Indonesia, kalau ada duit jawabannya kompak kenceng, kelihatan banget. Ibu, itu mohon maaf himbauan yang pertama, tapi mohon maaf ini ada himbauan tambahan. Ini khususnya kepada ibu yang membawa putra putri usia 10 tahun ke bawah. Tolong dijaga dan diwaspadai. Jangan kayak kemarin ada anak kecil usia 5 tahun ketinggalan orang tuanya. Karena orang tua zaman sekarang mah banyak orang tua yang ganjen. Tahu ganjen? Centil, gumelis, gumasep. Mentang-mentang punya HP bagus yang diperhatikan, HP anaknya nggak pernah diperhatikan. Ya tolong demi keselamatan kita bersama. Yang terakhir, di sini barangkali ada yang membutuhkan HP-nya lowbat, yang mau dicolok, ya silakan tinggal turun di bawah. Buah kantin ada. Kenapa? Untuk menjaga supaya biar nggak kehilangan. Nyolok gratis, nanti ambil bayar. Kasihan, soalnya nunggu ya. Baik daripada hilang, so 2 juta 3 juta, mendingan 10.000 aja. Ya, itu yang harus diwaspadai. Yang terakhir, karena saya jujur Pak, saya menjalankan pekerjaan 2. Yang pertama dari Bapak Nahkoda, himbauan seputar alat keselamatan tadi yang sudah diperagakan. Sebetulnya Pak, saya juga kalau hati kepengen udah cepat pulang kampung, seperti Bapak Ibu kepengen pulang kampung asli. Tapi saya di sini tidak boleh pulang kampung sekarang. Saya bisa mudik, bisa pulang kampung nanti habis Lebaran tanggal 10 hari habis Lebaran baru saya bisa pulang. Kenapa? Karena aturan di atas pelayaran dia semuanya harus standby, harus posko. Jadi terpaksa. Sudah meninggalkan pelabuhan? Bayar harus nggak pulang. tahu ya. Merelakan. Sudah lama. Kenapa merelakan? Ikhlas. Barusan. Kenapa? Demi anak istri di rumah. Kenapa? Yang penting Udah jalan guys. Ini sudah meninggalkan pelabuhan. Zaman sekarang mampu, yang penting transfer berjalan ya. Kalau masalah orangnya mah gampang. Ya, itu yang harus perhatian. Yang terakhir mohon maaf Pak, karena saya saat ini jujur menjalankan pekerjaan 2. Yang pertama dari Bapak Nokora, yang kedua ini datang dari Bapak Koperasi. Mas tolong sambil berdiri memperagakan alat keselamatan sekalian teriakin. Di sini akan ada pembagian cuma-cuma gratis. Cuma mohon maaf, yang saya digratiskan kali ini bukan berbentuk minuman atau makanan, tapi yang saya dibagikan cuma-cuma gratis kali ini adalah berbentuk obat. Kenapa Pak Mas obat yang sangat penting? Kenapa Mas? Karena sekarang ini penumpang banyak kelelahan di perjalanan, kadang-kadang payah nggak kuat dengan obat. Sering banyak penumpang yang sering jatuh pingsan di atas kapal, nggak sedikit yang meninggal di atas kapal. Kata medis, kata dokter adalah kena serangan jantung mendadak. Apalagi cuaca dingin begini. Kenapa? Karena angin laut nggak sama kayak angin darat. Kenapa Mas dibilangnya kata dokter medis serangan jantung mendadak? Tapi yang ditakutkan pihak kapal bukan serangan jantung mendadak, melainkan kena serangan angin laut yang populer dan terkenal namanya adalah angin duduk.
Karena orang kapal yang ditakutkan itu cuma satu, bukan ke masalah gelombang, bukan ke masalah badai atau amat yang gede. Apa yang ditakutkan cuma satu orang kapal, cuma anginnya. Kenapa angin ditakutkan orang kapal? Karena angin laut tidak sama kayak angin darat. Kalau angin darat masuk angin, dikerik, dikerok, minum. Kalau angin merah udah cukup sembuh. Sibuk Tapi apa, beda yang namanya masuk angin laut. Sibuk Kalau apa? ibu sekarang masuk angin laut, dikerik, Sibuk dikerok, WA. telepon aja. Masih ada sinyal? Kenapa? Ah, Kalau merah, nanti kalau udah tengah laut mungkin hilang sinyal gitu kan. yang akan menutupi setiap lubang-lubang pori-pori Anda, tapi itu sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena hitungan 10 menit, 15 menit kalau cepat ditangani, taruhannya adalah nyawa Anda. Mas, gimana sih rasanya udah masuk angin laut? Mohon maaf, kalau ada penumpang sekarang ini yang merasakan kepala Itu tulisan apa di atas? sebelah kanan Gitu. ini, Cilegon ya, leher udah terasa dingin, Oh. dada udah terasa Tuh guys, di atas itu ada lampu kecil. Itu gejala Dari sini udah kecil masuk lah, besar sana ya. kalau ada Ada gejala tulisannya seperti itu, Cilegon. saya sarankan Anda jangan malu-malu, minta pertolongan sama orang kapal. Mas, obat ini apa? Nah, ini obat Udah mulai mahal, jauh, Ibu, nggak ada di pelabuhan toko, ditinggalkan. nggak ada di warung. Ini obat dulu satu-satunya cuma di atas kapal. Ini rumah payah untuk orang kapal. Karena sudah mulai terang, jadi kapal-kapal di sebelah kanan kirinya nampak jelas, tapi jauh di sana. Guys, ini ketemu sama kru kapal. Ini kapal apa namanya, Pak? Laputra Jaya 8 Laputra Jaya. Oh, ini dengan Bapak siapa? Ais saja ya. Kang? Kang Ais. Kang Ais. Kang Ais. Oh, gitu. Nah, sudah berapa lama kerja di kapal ini? Alhamdulillah saya di atas kapal 36 tahun. 36 tahun. 88. 88 ya. Apa suka dukanya kerja di kapal ini? Suka dukanya ya kalau sukanya ya bilang sukanya saya merasa punya rasa kekeluargaan dengan kru ABK atau dengan penumpang juga perasaan kayak saudara lah. Oh, gitu ya. Karena perasaan dari kampung itu kan jarang ketemu keluarga, tapi penumpang seolah-olah kayak keluarga kita gitu. Itulah kesenangannya. Ya suka dukanya kalau keadaan cuaca kurang baik, buruk, ya itu menjadi suka dukanya. Karena suka dukanya buat kita sebagai kru kapal kan udah biasa. Tapi kalau buat orang penumpang kalau cuaca buruk kan beda. Agak prihatin gitu. Iya. Sebenarnya prihatinnya sama aja ya. Oh, mungkin kalau penumpang prihatinnya ya sedih, takut. Iya. Kalau jenengan prihatin juga senyum Iya. saja. Gitu. Makanya kan saya bersama teman-teman itu tidak bosan-bosan setiap trip, setiap jalan ngasih inovasi, ngasih simulasi, peraga, alat keselamatan. Macam tadi itu ya. Iya, itu karena kan ganti-ganti saya. Iya. Oh, Ya, ganti-ganti. karena ya nggak ganti-ganti semua. Itu untuk keselamatan, mohon kepada penumpang yang walaupun yang sering nyebrang selanjutnya, saya mohon sekali kita jangan mengharapkan ada musibah. Amin. Tapi kita harus selalu waspada dan hati-hati. Namanya musibah kita tidak tahu kapan di mana akan terjadi. Tolong kalau seandainya ada petugas yang memperagakan alat keselamatan, sempatkan waktu untuk memperhatikan ya. Di kapal sudah di dinding-dinding kapal sudah ada tulisan, ada cara peragaannya. Tapi kadang-kadang juga kan kita kurang-kurang juga. Tapi kalau seandainya ada peragaan setiap kapal, kadang-kadang sama pramugari, terus di ruangan juga pakai operator atau TV besar. Sempatkanlah 10 menit, 15 menit perhatikan alat keselamatan. Itu adalah menyangkut nyawa kita di dalam kapal. Ya, sebagaimana di bulan tadi, Iya. ketika terjadi suatu panik, tapi Iya. ketika beritahu cuek. Nah, Iya, orang itu itu Pak. kayak Jadi gitu. jangan sampai istilahnya nggak penting, mangsa bodoh. Tapi setelah ada kejadian itu yang penting sekali yang dicari oleh para penumpang. Jadi seperti halnya kami kan sering ngajar anak-anak bagaimana pertolongan kesehatan. Ya, saya mau sampaikan ke anak-anak, Iya. kita ini belajar, tapi berdoa semoga tidak dipraktekkan. Karena kalau kita belajar minta dipraktekkan, berarti nanti ketemu orang kecelakaan. Maksud kita berdoa supaya ada orang kecelakaan kan gitu. Tapi kita tetap menyiapkan bagaimana cara menolong orang kecelakaan. Ini dan itu kan sama juga dengan kita pertolongan ini kan. Iya. Kita berdoa, kita mempelajari, tapi Iya. tidak untuk dipraktekkan. Semoga gitu kan. Ya, karena kan yang paling penting buat hidup saya yang cita-cita punya niat kalau bisa hidup saya itu bermanfaat buat orang lain. Amin. Saya istilahnya menyampaikan ini tidak ada tujuan lain istilahnya apa, tapi satu tugas saya dari Bapak Nahoda, keduanya satu kata guru
saya alhamdulillah saya pernah modal juga di kampung. Sampaikanlah kepada orang lain walaupun satu ayat, kalau di ayat itu bermanfaat buat orang lain. Kenapa pikiran saya hanya ada 3, nanti kita yang menyelamatkan kita. 1, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, sedekah jariah kita itu. Karena kita sedekah belum bisa, ya terpaksa saya punya ilmu sedikit sampaikan kepada orang lain, walaupun ini hanya sebatas simulasi contoh alat sangat bermanfaat itu, karena itu bermanfaat buat kita semua untuk keselamatan gitu. Makanya saya tidak bosan-bosan dari tahun 88 sampai sekarang masih eksis di atas kapal. Mungkin yang sering nyebrang mungkin sudah tidak aneh lihat masih saya, kok ini masih ada aja di kapal dari dulu. Dulu dari dermaga 2 dermaga, kapalnya 7, sekarang dermaganya ada 7, kapalnya udah lebih dari 72, udah lebih. Bahkan ada eksekutif sekarang. Kalau ini Pak, kalau lihat dari wajah Bapak kan selalu ceria gitu. Padahal kalau yang namanya pelayanan transportasi seperti ini kan jarang libur ya. Misalnya kayak sekarang ini mau Idul Fitri, apakah Bapak ada cuti gitu? Kalau cuti untuk kru kapal itu kalau arus mudik atau arus balik tidak ada Pak. Tapi nanti cutinya setelah semua karyawan pada kerja sudah kembali normal, semua baru pada bisa mudik, itu pun bergiliran. Itu suka dukanya di atas kapal itu. Orang mudik ke kampung, kita mah masih di atas, apalagi saya di sini merangkap jadi kebersihan di atas kapal, jadi semakin kalau pulang ya. Jadi inilah jasa Bapak itu. Hah? Jasa Bapak yang sangat penting. Ya, jadi membuat orang bahagia, yang rindu sama orang tua bisa ketemu, kan bukan jasa orang-orang seperti Bapak. Iya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Ya. Terima kasih ngobrolnya Bapak. Sama-sama Pak. Sampai ketemu lagi. Iya. Amin. Sisi kiri anginnya nggak kenceng, kalau sisi kanan kenceng banget. Pemandangannya sudah jelas. Oh, ternyata orang-orang yang istirahat dari sini asik ya. Asiknya untuk tidur maksudnya. Nah, ini pemandangannya kan luas ini, nggak ada angin kencang. Awas HP-nya kenceng, dipegangin. Ini ada di depan, posisi kapal paling depan. Ini apa? Oh, tulisannya safety first. Ini posisi nahkoda di situ. Nah, siap? Bengkaya dulu. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Alah? Yuk, buka. Gaya. 1, 2, 3. Oke. Tuh posisi Bakauni ada di belakang sana tuh pelabuhannya. Entar lagi nyampe ke Bakauni. Rantai jangkarnya kan bener. Iya, ini rantainya. Oh, jangkarnya di mana? Oh. Ini kondisi di dam paling atas. Agak lengang. Tidak seperti biasanya berjubel mobil penuh. Ini agak lengang. Bahkan ini jalur kosong. Yang ada hanya sisi kanan saya ini penuh. Dan itu ibunya sama anak-anak lesehan. Lesehan ya? Kasihan deh. Ayo, senyumnya mana?
Kalau tadi kan belum berani senyum, sekarang belajar senyum ya. Sudah wudhu tadi kok. Ini kami lagi duduknya di geladak paling atas, di mana tempat biasanya depan. Tapi karena kosong kami di sini bersama dengan keluarga dan satu lagi Mbak Sela. Alamat rumah? 15. Kuliahnya di Malang. Bukan Pemalang, tapi Malang. Oh Malang. Oh, tapi pikir Malang. Ya, tadi cerita kemarin tuh waktu saya cari tiket itu ternyata tinggal 5 kursi tersedia, sehingga 4 itu kami ambil dan tinggal 1 lagi, dan ternyata sisa 1 itu ini orangnya sekolah kumpul kami. Memang jodoh. Sesuatu yang direncanakan kadang-kadang belum bertemu, tapi tanpa direncanakan kalau Allah meridhoi akan. Inilah tentunya kami keluarga dengan Mbak. Semua atas izin Allah sehingga selamat dalam perjalanan ini, dan Anda semua juga ketika mendapat perjalanan semoga selalu sehat selalu. Amin. Ini sudah mau bersandar. Itu ada kapal di sana. Sudah diberikan tandanya. Selamat pagi, mohon perhatian diberitahukan kepada seluruh pengguna jasa Kantara Putrajaya 888 bahwa pada saat ini kapal telah tiba di perairan Bakau Lampung. Namun kapal belum dapat disandarkan di dermaga karena masih ada kapal yang akan melakukan aktivitas bongkar muat. Maka dari kapal mengalami keterlambatan. Ini dengan Kurang lebih 60 menit. masih di kapal ini, menunggu giliran kapalnya bersandar di Pelabuhan Bakahuni. Sehat Pak ya? Sehat selalu. Ini ada pulau yang berpenghuni. Dari sini kelihatan ada aktivitas pertanian ya. Itu apakah ada penghuni semacam kampung itu apa gimana ya? Ya sepertinya ada. Ada ya? Kayak itu ada rumah. Ada nampak rumah? Itu tuh kayak Nah, Oh. itu lagi sana tuh. Oh yang sana aja ya, ada ya. Berarti sudah kayak perkampungan lah ya. Ya. Jadi tidak setiap hari pulang mudik, enggak kan? Tapi paling mereka keluar dari pulau itu ketika mereka menjual hasilnya. Nah, itu bisa jadi. Menunggu kapal belum bersandar ya? Menunggu kapalnya belum bersandar ya? Masih lama ya kan? Ya. Ini semua masih menunggu. Kita tidak pada beranjak, masih di posisi awal. Di tepi-tepi pulau itu ternyata hutan bakau. Dan itu di sana ada kampung. Itu yang nampak hijau itu musola kayaknya deh. Ya kan? Itu musola. Iya, musola. Sudah mendekati dermaga. Kami mau menuju ke mobil. Sudah mau bersandar. Ini mobil Sun yang kami tumpangi. Dan ini kru kita dengan Bapak siapa? Pak Brewo. Namanya Pak Brewo gitu. Oke. Satu lagi? Pak Head. Oh Pak Head. Oke. Terima kasih Pak. Kami naik dulu. Ini saudara-saudara kami sudah ada di mobil.
baris paling depan, paling nyaman Pak ya, depan Pak ya. Jadi saya terakhir ternyata. Saya nunggu di depan sana tadi mau nengok pas mendekati pelabuhannya, tapi ditelepon sama anak, ayo cepet-cepet udah pernah naik. Oh iyalah. Sehat semua saudara saya. Udah balik duluan lagi. Ya, ketinggalan ya. Saya nunggu bersandar dulu rencana. Tapi ya. Jangan. Mulai dibuka dan ini siap untuk bersandar di pelabuhan Bakau ini. Mobil udah siap untuk keluar. Sebagian turun dari atas, termasuk ini tadi bersama kami. Ini prosesnya itu ada yang membantu untuk mengarahkan supaya nggak kandas. Bempernya tinggi, Ramayana. Ini ada Harapan Jaya. Aman. Berikutnya bis Lembang Antar Nusa. Semoga aja aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah sudah keluar dari kapal dan ini sudah menginjak tanah Sumatera. Di Lampung itu ada ikon pelabuhan Bakau ini.
masuk gerbang tol Bekauheni guys.